Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu 26 Agustus 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hari yang cerah ini saya Noni S. Kristina sebagai MC akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam acara webinar pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar sebagai partisipan di acara sore hari ini. Sore ini saya ingin menyapa yang pertama kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari BPK Republik Indonesia, Bapak Ibu dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Timur, Bapak Ibu dari Inspektorat se-Indonesia, Bapak Ibu dari Kampus Universitas Indonesia Mercubuana Trisakti dan Airlangga, Bapak Ibu dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dinas Pariwisata, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari BNN, dari Perumdamri Manokwari, dan dari Perpustakaan Nasional. Selamat datang, selamat bergabung. Sore ini kita akan berwebinar dengan judul Ada Apa dengan Kemampuan BPK Republik Indonesia mengungkapkan indikasi unsur pidana dalam pelaksanaan tugas dan wewenang mendukung pemberantasan korupsi. Acara ini dilaksanakan oleh Independent Supreme Audit Watch atau disingkat ISIA Watch adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan berdasarkan SK Menkumham nomor AHU _datar 005601.07 tahun 2018 tanggal 24 April tahun 2018. Baiklah, saya akan memperkenalkan para panelis pada sore hari ini. Yang pertama akan saya perkenalkan adalah Bapak G. Suparto SA MSI. Beliau adalah pengamat pemeriksaan dan juga adalah mantan pejabat senior pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore Bapak Suparto. Baik, yang berikut saya akan perkenalkan Bapak Dr. Andusindar Karmarbun MSI MH, yang juga adalah ketua dari ISIA Watch. Beliau juga adalah mantan pejabat senior pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore Bapak Sindar Karmarbun. Selamat sore Bu Noni. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Bapak Nurmajito Esa MH yang adalah konsultan hukum dan juga adalah pejabat senior, mantan pejabat senior Kementerian PAN. Selamat sore Bapak Nurmajito. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan dari kalangan muda. Yang pertama akan saya perkenalkan Bapak Badia Raja Leonardo Sitompul SESH sebagai keynote speaker juga adalah seorang advokat. Pak Leo, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan Bapak Aloysius Harimukti MSAK PXD sebagai moderator kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu. Ibu Beatrice, Ibu Noni masih di mute ya Bu suaranya? Oh, oke. Oh, udah. Monitor Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara webinar yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya persilahkan kepada moderator yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Hari. Kepada Bapak Hari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Noni. Terima kasih dan salam sejahtera kepada kita semua yang bisa hadir di ruang virtual ini untuk
memperoleh pengalaman, membagi cerita, membagi sharing, dan saling memberikan nilai tambah. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu bahwa pada hari ini, 26 Agustus, bisa terselenggara webinar terkait dengan kita akan menggali lebih banyak terkait dengan proses audit dan relevansinya terkait dengan tindak pidana. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memulai dengan keynote speech sebagai pembuka yang beliau juga merupakan praktisi hukum. Kepada Pak Badio Raja, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Selamat sore kepada peserta IC Awards yang sore hari ini sudah bisa ikut serta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan kita juga mengucapkan puji syukur karena pada sore hari ini kita masih bisa kesempatan untuk berbagi pengalaman dan juga hal-hal yang mungkin menjadi membangun kita semua. Saudara-saudara, rekan-rekan peserta, IC Awards adalah sebuah LSM yang berusaha untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini IC Awards akan membahas beberapa hal yang akan membangun kemampuan-kemampuan setiap lembaga. Namun kita dalam sore hari ini akan fokus kepada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bapak Ibu, kita tahu Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun suatu lembaga yang anti korupsi, anti nepotisme, dan anti kolusi. Di dalam hal ini banyak hal yang harus diperjuangkan, harus banyak kerja, dan juga kita harus membiasakan diri untuk memberikan atensi-atensi yang terbaik untuk bisa membangun harapan negara kita, pemerintah kita saat ini, untuk membuat lembaga-lembaga negara di Indonesia itu bersih dari 3 hal yang tadi. Dan kita tahu dalam di Undang-Undang 28 tahun 99, penyelenggaraan negara pun di situ dinyatakan bahwa dibentuk untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun seringkali yang terjadi adalah hal-hal yang di luar dugaan kita, di mana ada beberapa lembaga yang tidak melakukan hal korupsi, tidak melakukan hal nepotisme, dan tidak melakukan kolusi di dalam pekerjaannya sebagai lembaga negara. Namun seringkali yang menjadi ketertarikan saya adalah ketika lembaga tersebut secara pasif tidak ikut serta melakukan pengembangan-pengembangan yang dapat membuat masyarakat semakin terpacu untuk memberikan sumbangsi, saran yang mana memberikan masukan-masukan adanya metode-metode terbaru di dalam praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rekan-rekan, saat ini kita sedang fokus pada kulit luar lembaga negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Beberapa hal yang kita ketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memberikan masukan kepada pemerintah atas hal-hal yang mereka periksa. Dari mana negara mempunyai keuangan dan aset. Namun di dalam hal ini, seringkali kita mendapatkan laporan atau membaca laporan-laporan hasil audit yang tidak sesuai dengan harapan kita semua, khususnya masyarakat. IC Awards melihat beberapa titik-titik kelemahan daripada kinerja maupun yang dikerjakan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang kurang proaktif menindaklanjuti hal-hal yang mereka temukan. Oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengajak semua bahwasanya apa yang dilakukan IC Awards dalam webinar kali ini bukanlah sebagai usaha memojokkan Badan Pemeriksa Keuangan.
tetapi kami menjadi mitra yang ingin memberikan masukan-masukan sebagai lembaga swadaya masyarakat, yang mana di dalam ketentuannya, dalam Undang-Undang 28, Pasal 8 dan Pasal 9, bahwa masyarakat Indonesia punya peran aktif menyampaikan saran maupun kritik kepada lembaga-lembaga negara. Di dalam hal ini, Asia Awards, kami ingin menyampaikan hal-hal yang kami temukan untuk di dalam kedepannya dapat diperbaiki, dan saran-saran kami bisa menjadi hal yang sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan masa depan dan bagi kemajuan bangsa kita. Dalam hal ini, saudara rekan yang terkasih, Asia Awards ingin menyampaikan beberapa paparan melalui pembicara-pembicara yang akan disampaikan. Saya hanya ingin mengajak rekan-rekan yang bekerja ataupun yang berada di dalam lingkungan lembaga negara untuk melihat dari sisi lain sudut pandang Asia Awards terhadap lembaga negara. Kami tidak berusaha memojokkan rekan-rekan yang telah bekerja dengan semangat yang luar biasa, dengan kejujuran, dengan pemikiran-pemikiran yang aktif untuk dikembangkan di lembaga di mana rekan-rekan bekerja. Kami ingin menyampaikan bahwasannya ada hal-hal yang perlu dicermati, ada hal-hal yang perlu dikembangkan dan terbuka untuk dibicarakan. Karena di dalam hal ini, webinar hari ini ingin membicarakan titik-titik yang dapat menjadi clue bagi rekan-rekan menemukan apa-apa saja yang seharusnya dilakukan tanpa rasa takut, tapi dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan lembaga negara, khususnya Badan Pemeriksaan Keuangan. Rekan-rekan yang terkasih, para pembicara-pembicara kita adalah senior-senior yang sudah punya berpengalaman di dalam pekerjaannya. Mereka juga sudah memberikan sumbangsi di dalam masa bakti mereka kepada lembaga negara di mana sebelumnya mereka bekerja. Akan kecintaan kepada negara ini, dan juga kita hari ini juga, bulan ini juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ingin Indonesia semakin jaya. Oleh sebab itu, inilah konteks dari kegiatan webinar Asia Awards untuk dapat didengar, dapat juga menjadi sumber masukan kepada rekan-rekan. Kami pun dari Asia Awards tidak menutup untuk menerima saran dari para rekan-rekan yang menyaksikan acara webinar hari ini maupun masyarakat luas, untuk juga kami dapat menyampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada lembaga-lembaga yang dianggap pantas untuk mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuka dulu pemikiran-pemikiran yang positif. Untuk kedepannya kita akan menelaah hal-hal apa yang didapat di dalam webinar ini. Kami berharap rekan-rekan setelah mendengar apa yang dibicarakan oleh pembicara, apa yang sudah dilakukan mereka pada masa-masa lalu, dan bagaimana caranya untuk menindaklanjutinya. Ini sebagai masukan yang luar biasa buat rekan-rekan nanti di lapangan. Dan kami dalam hal ini sebagai LSM, Asia Awards akan selalu berusaha menampilkan masukan-masukan yang bermutu, masukan-masukan yang aktif, masukan-masukan yang dapat membuat apa yang diharapkan masyarakat bisa dikerjakan oleh lembaga negara lainnya. Dan kami berharap webinar ini pun menjadi masukan bagi kita bersama di dalam bekerja melaksanakan tugas yang sudah diemban dalam pekerjaan sehari-hari di tempat rekan-rekan bekerja di lembaga negara, khususnya di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Rekan-rekan yang terkasih, saya ingin mengatakan beberapa hal. Negara kita sudah terlalu terpuruk dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Dan kita sudah banyak dengar banyak lembaga-lembaga negara yang mana aparatnya ataupun oknumnya
terlibat langsung di dalam proses-proses korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam hal ini kita ingin membangun kembali motivasi rekan-rekan di dalam bekerja di lembaga-lembaga negara, khususnya di Badan Pemeriksaan Keuangan. Bahwasannya rekan-rekan mempunyai tanggung jawab dan tugas yang cukup berat, yaitu menjaga aset dan keuangan negara agar tidak hilang dengan sia-sia, karena ini adalah uang rakyat, yang dimana kita berharap masyarakat mengharapkan lebih daripada saudara-saudara di dalam bekerja. Saya ingin mengembalikan rasa tanggung jawab Anda dengan mengajak bahwasannya di dalam judul hari ini, bahwasan ada temuan, namun kelanjutannya tidak kita temukan hal-hal yang signifikan. Oleh sebab itu, kami mengingatkan kembali, gunakanlah apa yang menjadi senjata Anda sebagai bekerja, sebagai karyawan di lembaga negara, untuk dapat memaksimalkan pekerjaan Anda, untuk menyampaikan apa yang ditemukan yang kurang baik untuk dapat diperbaiki, untuk menemukan apa yang kira-kira celah-celah yang bisa digunakan oleh oknum-oknum ataupun pelaku-pelaku yang ingin merugikan negara untuk dapat segera disumbat atau ditutupi hingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang akan merugikan di kemudian hari. Namun saya tidak akan memperpanjang apa yang saya sampaikan di dalam pengertian kebocoran ataupun kerugian ataupun hal lain, karena ini akan disampaikan oleh para pembicara. Namun saya mau sampaikan adalah bagaimana Anda bisa menyikapi bersama-sama tugas dan tanggung jawab Anda di dalam pekerjaan Anda saat ini. Saya berharap rekan-rekan yang sudah hadir menjadi peserta webinar ini terpicu untuk lebih tahu lagi jelas apa yang akan disampaikan, dan mungkin menjadi diskusi bersama di tempat Anda bekerja, dan mungkin Anda bisa menyampaikan kepada atasan-atasan Anda apa yang harus dilakukan, memberi masukan-masukan, dan kami sebagai LSM Asia Awards akan menyalurkan suara yang positif, suara-suara yang baik untuk dapat mengembangkan, bagaimana juga untuk dapat memajukan sistem daripada pekerjaan di dalam kelembagaan negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kami berharap rekan-rekan yang sudah menyaksikan nantinya dapat membawa ini sebagai manfaat yang luar biasa, dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memungkinkan untuk dapat kita bahas bersama melalui moderator dan pembicara, bisa Anda sampaikan, dan kami berharap webinar ini dari keterbukaan kita bersama untuk saling bertukar pikiran dan mendengar apa yang menjadi kegelisahan para pembicara-pembicara tentang lembaga negara, khususnya Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Kami berharap di hari-hari yang akan datang, mungkin di kesempatan yang akan datang, kami LSM Asia Awards akan melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang seperti ini dengan tema-tema yang menarik, dan mungkin ini akan memicu saudara-saudara kembali bersama-sama dengan kita berdiskusi di webinar ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman rekan-rekan semua dapat menikmati acara webinar kita, dan saya sebagai Sekretaris Asia Awards mengucapkan terima kasih, dan salam buat semua, salam sejahtera, salam sehat bagi kita, dan kita akan bersama-sama mendengar semua topik-topik pembicara yang memiliki pengalaman luar biasa. Terima kasih, salam sejahtera dari saya. Baik, terima kasih Pak Badia Raja atas keynote speech-nya. Moga-moga saya mencatat pesan bahwa diharapkan kita membuka perspektif lain dalam webinar ini untuk bisa menerima sharing pengalaman dari senior-senior yang ada di BPK. Baik, tanpa panjang lebar, berikut akan saya lanjutkan dengan pemateri pertama kami, yaitu Bapak G. Suparto. Untuk CV-nya kami mohon.
Baik, untuk Bapak G. Suparto, beliau menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Bidang Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama tahun 1999. Lebih lanjut, beliau berkarir di BPK dimulai dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2005. Sedikit tentang pengalaman beliau. Yang pertama, beliau aktif untuk mengajar menjadi pembicara di diklat seminar, kemudian Ketua Tim Konsultan Hukum BPK RI tahun 2002 sampai tahun 2005, dan yang terakhir peserta pemilihan calon anggota BPK RI sampai dengan Diklat Presiden tahun 2004. Baik, tanpa berpanjang waktu, kami kembalikan sesi materi kepada Bapak G. Suparto. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih, Saudara Moderator. Para sahabat peserta webinar yang saya hormati, selamat sore. Sore, Pak. Kita bersama-sama bersyukur dan bahagia pada sore hari ini untuk bersama-sama juga mencermati dan mengkritisi aktivitas atau peranan salah satu lembaga negara yang kita hormati, yang kita banggakan, sekaligus menjadi pengharapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan ini, sahabat-sahabat, saya kemukakan suatu pertanyaan yang sekaligus sebagai pernyataan. Tidak mampukah BPK mengungkapkan temuan unsur pidana sebagai tema yang ingin saya sampaikan. Hal itu sangat penting, ada kaitannya antara tugas, kedudukan tugas dan wewenang BPK dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam presentasi ini ada 3 hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, kedudukan, tugas, dan wewenang. Yang kedua, infrastruktur dan sumber daya. Dan yang ketiga, kemampuan mengungkapkan temuan unsur pidana. Saya mulai dengan yang pertama, kedudukan, tugas, dan wewenang. Reformasi konstitusional melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu lompatan perubahan yang luar biasa tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah mempertegas kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Merupakan suatu kedudukan yang kokoh dan sangat penting serta strategis dalam penyelenggaraan negara. Reformasi BPK berlanjut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai pengganti atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Konsideran huruf B Undang-Undang Nomor 15 mengatakan suatu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Hal itu juga mensyaratkan, bahkan mungkin mengamanatkan, bahwa BPK juga berperan penting di dalam pemberantasan korupsi yang kini masih sangat relevan. BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan pemeriksaan itu, ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Pemeriksaan BPK menyangkut 3 hal, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kita singkat saja PDTT. BPK juga dapat melakukan pemeriksaan kinerja, ya, guna mengungkap ada indikasi kerugian negara dan atau daerah dan atau unsur pidana. PE merupakan bagian atau kelanjutan dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya diatur pula, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Paling lambat 1 bulan sejak ditemukan penyimpangan itu kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur indikasi pidana. Selanjutnya, BPK mempunyai kewenangan yang juga sangat strategis, terutama berkaitan dengan masalah kerugian negara. Antara lain, menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara, kerugian daerah, akibat perbuatan melawan hukum, baik kesengajaan maupun kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berikutnya, BPK berwenang memantau penyelesaian ganti kerugian negara dan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap PNS non-bendahara. Dan yang kedua, pelaksanaan penanganan ganti rugi yang ditetapkan oleh BPK sendiri. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berketentuan hukum tetap. Konsideran tugas dan wewenang BPK yang sangat tersebut pantas atau layak BPK kita berikan atribut sebagai salah satu ujung tombak atau garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan sekaligus menyandang atribut sebagai penjaga harta negara. Kemudian yang kedua, bahasan yang kedua adalah infrastruktur dan sumber daya Badan Pemeriksa Keuangan yang kini memiliki legalitas dan atau regulasi yang kokoh. BPK juga memiliki infrastruktur dan sumber daya yang relatif lengkap, mumpuni. BPK memiliki kekuatan lingstra yang bahkan diarahkan menuju kepada persepsi BPK paripurna, modern, profesional, berakuntabilitas tinggi. Regulasi Undang-Undang 15 tahun 2006 telah memberikan berbagai kemudahan, kelonggaran, bahkan keistimewaan yang luar biasa juga supaya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. BPK memiliki satuan kerja di pusat maupun daerah yang mencakup
34 provinsi ada semua perwakilan BPK. BPK dipimpin oleh 9 anggota, termasuk seorang ketua dan seorang wakil ketua. Secara kebetulan periode 2019 sampai 2024, 5 anggota BPK diantaranya berasal dari politisi partai politik atau mantan anggota DPR, bahkan anggota BPK yang mencalonkan kembali. Kemudian dibantu tidak kurang dari 12 pejabat eselon 1. Dan yang penting, BPK mempunyai dukungan lebih dari 3.000 pemeriksa atau auditor. Peningkatan kualitas terus dan intensif dilakukan melalui program Diklat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menugaskan belajar ke luar negeri, ikuti seminar, lokakarya, dan sebagainya, terutama di negara-negara maju di bidang audit. Antara lain Amerika, Kanada, Inggris, Belanda, Perancis, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan lain-lainnya. Semuanya itu diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan saling pengalaman tentang audit, terutama berkaitan dengan aspek-aspek international best and modern practices di bidang audit. Ya, termasuk juga di dalamnya khusus berkaitan dengan fraud, forensik, dan corruption. Sungguh tingkat pengetahuan dan pemahaman sebagian besar pemeriksa BPK tidak diragukan lagi. Nah, prasarana, sarana, juga sistem informasi teknologi yang canggih terpenuhi secara signifikan. Nah, yang penting, alokasi anggaran BPK mendapatkan kelonggaran dengan mekanisme perencanaan melalui pembahasan ke DPR. Hasil pembahasan itu baru disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk disatukan dalam rancangan Undang-Undang APBN. Sehingga dimungkinkan BPK memperoleh alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun ada kecenderungan tidak mudah untuk merasakan semua. Penyempurnaan perangkat lunak semua dimutakhirkan. Yang tidak kalah adalah sejak Undang-Undang 15/2006, BPK mempertegas, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar integritas, profesionalitas, independensi. Sungguh semuanya ini merupakan suatu kekuatan lingkungan strategis yang luar biasa bagi BPK. Lalu, apa yang menjadi ban? Saya patut mengapresiasi semuanya itu yang menjadi kekuatan lingkungan strategis BPK. Namun, ada big question dan tantangan yang harus dan wajib dijawab dan dihadapi oleh BPK. Mampukah dan bagaimana BPK membumikan serta mengimplementasikan kehebatan Linkstra dan persepsi sebagai BPK paripurna menghadapi tantangan juga Linkstra, yaitu kondisi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang masih syarat dengan ketidakpatuhan, kecurangan, bahkan korupsi yang bersifat sistematis, masif, berjamaah. Bahkan banyak oknum politisi yang terjerat di dalamnya. Menteri, anggota legislatif, pejabat ASN, BUMN, aparat penegak hukum, dan lainnya, pengusaha, dan tidak luput juga beberapa auditor BPK juga terlibat.
Kemudian mampukah BPK berkontribusi menekan ketidakpatuhan, kecurangan, dan kerugian negara dalam pengelolaan tanggung jawab negara sampai tingkat yang minimal? Mampukah BPK mengungkapkan temuan berindikasi unsur pidana secara proporsional, lugas, dan maksimal, sehingga berkontribusi secara optimal, signifikan, dan efektif dalam pemberantasan korupsi? Saya kira publik cerdas untuk mencermati dan mengkritisinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kemampuan BPK. Dengan kemampuan yang ada, dengan kekuatan link strategi itu, maka kami akan mencoba untuk mengkritisi bersama-sama sahabat-sahabat kami, ya, karena ini semuanya sudah menjadi kepentingan kita bersama melalui pencermatan dan kritisan terhadap hasil-hasil pemeriksaan BPK, terutama yang terungkap di dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK. Sejak 2003 sampai 2013, cukup banyak LHP yang mengungkap indikasi unsur pidana dan telah disampaikan kepada ABK. Sejak berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, secara reguler BPK juga memeriksa semua laporan keuangan dan memberikan opini yang WTP yang semakin meningkat. Pada periode terakhir, semester 2 tahun 2019, itu opini WTP untuk pemerintah pusat mencapai 94% dan WTP untuk pemerintah daerah mencapai 82%. Tapi pada sisi lain, ternyata pengelolaan dan tanggung jawab negara masih cukup memprihatinkan bahwa masalah ketidakpatuhan terjadi berulang menduduki urutan yang paling tinggi. Ini tercermin semua di dalam IHPS BPK, khusus untuk 5 semester IHPS 2017 sampai 2019 mencakup 2.825 LHP dengan jumlah temuan 31.800-an. Rekomendasi 87.000. Masalah yang ditemukan 49.000 senilai dengan 49 triliun. Termasuk ketidakpatuhan itu ada 43 atau hampir 44% dengan nilai 41 triliun atau kira-kira 84%. Atau rata-rata setiap periode semester itu tidak kurang dari 8 triliun. Untuk itu, saudara-saudara, maka saya akan mengajak untuk mengkritisi lebih lanjut. Pertama, kuantitas pemeriksaan selama 5 semester ini sungguh banyak, 44,4%, termasuk kinerja PDTT 748 dan kinerja 27,1%, PDDT 26,5%, dan mengungkapkan ketidakpatuhan, tadi saya katakan 43,80% dengan nilai 41 triliun atau 84,4%. Tetapi tidak terungkap indikasi unsur pidana. Walaupun disebutkan di dalam masalah itu dapat berakibat kerugian negara, berpotensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan negara. Nah, sedangkan pemeriksaan PI selama 5 periode dengan 2017 sampai 2019 tadi, itu hanya 22 LHP. Padahal PI ini sangat efektif untuk mengungkapkan unsur pidana. Hal itu mengindikasikan BPK kurang optimal berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui temuan yang mengandung unsur indikasi tindak pidana. Tetapi lebih banyak melaksanakan kewenangan, menilai, menetapkan jumlah kerugian negara, memberikan keterangan ahli, kemudian
memantau penyelesaian kerugian negara. Para peserta webinar yang saya hormati, salah seorang mantan Ketua BPK pernah mengatakan bahwa kecurangan tidak hilang hanya dengan banyaknya pemeriksaan. BPK selama periode 14 tahun gitu ya, itu mengungkapkan lebih dari 545 rekomendasi dengan nilai 300 triliun lebih, namun belum mampu menekan sampai tingkat fraud yang ke level paling minimal. Pendapat itu sangat relevan dan realistis, yang seharusnya perlu diikuti analisis dan evaluasi berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan, kualitas pengendalian, dan perolehan jaminan mutu secara berjenjang, kebijaksanaan, dan faktor-faktor lain. Patut berpendapat BPK lebih berorientasi kepada kuantitas daripada kualitas dengan mematuhi SPKN dan SPKM. Kedua, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sebagian tidak efektif, bahkan berlarut-larut. Ada sejumlah 24,7% tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, atau bahkan belum menindaklanjuti rekomendasi. Itu jumlahnya 24,7%. Tapi nilainya 127, hampir 128 triliun atau 50% dari rekomendasi yang bernilai 255 triliun. Sungguh sangat memprihatinkan kepatuhan terhadap rekomendasi. Tanpa kejelasan tentang penyelesaian dan sanksi terhadap pejabat yang berwenang menindaklanjuti, ya, selain ada kecenderungan, kami mengamati, mencermati, ada kecenderungan sebagian rekomendasi atau hasil pemeriksaan itu tidak tepat, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Nah, disinilah publik mengharapkan perhatian, bahkan perlu kejelasan tentang pelaksanaan sanksi sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 kepada pejabat yang tidak melakukan tindak lanjut. Hal ini ada relevansinya dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga, badan, atau instansi yang diperiksa maupun BPK sendiri. Ketiga, secara kualitatif ini, peradilan tipikor selama 3 tahun, 2017-2019, lebih banyak dibandingkan dengan LHP BPK yang disampaikan kepada APH yang hanya 22 tadi. Mengindikasikan bahwa proses pengadilan tipikor itu lebih banyak dari apa yang disampaikan di luar BPK. Peserta webinar berdasarkan di atas, saya patut menyimpulkan, mungkin juga para sahabat-sahabat dapat menyimpulkan, bahwa BPK dengan dukungan legalitas, infrastruktur, dan sumber daya yang hebat, kurang mampu dan sangat minimal untuk mengungkapkan indikasi temuan, indikasi unsur pidana, sehingga layak menjadi bahan penilaian terhadap kinerja BPK. Sayang, tentang kinerja BPK ini tidak jelas diaturnya. Telaan atau peer review dari BPK luar negeri hanya terbatas pada sistem pengendalian mutu, sehingga akuntabilitas kinerja BPK itu belum teruji secara proporsional dan transparan. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mencermati dan mengkritisi bagaimana selanjutnya tentang badan periksa, khususnya yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang mampu untuk mengungkapkan temuan indikasi unsur tindak pidana.
Ini yang penting ada 3 hal yang saya. Pertama, komitmen atau kemauan politik dan kebijakan. Profesionalitas pemeriksaan sampai kepada hasil pemeriksaan dan pengendalian serta jaminan mutu. Ketiga, menghindari diskresi. Dan keempat, perbaikan regulasi. Demikian sahabat-sahabat kami yang saya hormati, paparan saya bersama-sama saudara-saudara kalian mencermati dan mengkritisi BPK dari aspek pengungkapan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Parto. Kita patut mengapresiasi bahwa sesuai dengan tema webinar kita adalah kita ingin menggali pengalaman daripada senior-senior kita yang ada di BPK. Jadi saya menggarisbawahi Pak bahwa temuan yang ada ini menghasilkan opini audit WTP terutama untuk pemerintah pusat hampir 94%, akan tetapi sisi ketidakpatuhannya cukup tinggi. Dan satu lagi dari sisi regulasi, sebetulnya ada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagai salah satu instrumen regulasi untuk menindaklanjuti apabila terindikasi ada temuan pidana. Baik, terima kasih Pak Suparto atas paparan dan sharing beliau yang sangat bermanfaat ini. Kita akan lanjutkan kepada pemateri kedua. Pemateri kedua adalah Bapak Dr. Andes Zindar Karmarbun, MSI MH. Kita akan kembali lagi menggali, bertanya-tanya kembali, dan kita akan sharing dengan beliau. Kami akan coba tampilkan CV beliau. Oke. Beliau merupakan Dr. Andes Zindar Karmarbun, MSI MH. Beliau bertugas dari tahun 1979 dan purna tugas di tahun 2012. Studi yang beliau tempuh Akademi Administrasi Niaga Negeri Jakarta, Universitas Krishna Dwipayana Fakultas Administrasi Niaga, Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Magister Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Berikutnya beberapa bintang satya yang beliau peroleh. Satya Lencana Karya 10 tahun pada tahun 1998, Satya Lencana Karya 20 tahun pada tahun 2000, Satya Lencana Karya 30 tahun pada 2010. Melihat track record beliau, kami yakin bahwa beliau bisa memberikan masukan, paparan, dan perspektif beliau terkait dengan tema webinar pada hari ini. Tanpa berpanjang lagi, kita akan langsung sambut Bapak Dr. Andes Zindar, sambil kami coba menampilkan materi beliau. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih ini Pak Moderator. Ini saya tolong minta tanya nih, waktu saya berapa menit nih Pak Moderator? Sesuai dengan Rando 15 menit Pak Zindar. Wah, ya, baik Pak. Ini saya ini kadang-kadang, wah ini berapa menit kira-kira saya pikir gini Pak. Baiklah, saya membuat paparan saya ini judulnya, karena bingung saya bikin judul, judulnya sederhana saja, 5 pertanyaan mengenai ke-BPK-an. Karena saya tadi anak saya ada belajar juga melalui Zoom meeting tentang bahasa Inggris. Apa ini nak? Apa nih Pung? Saya bilang sama cucu saya. Oh itu terjemahannya The 5 Questions about BPK katanya gitu. Kira-kira begitu nih judul dari paparan saya. Kita mulai saja biar cepat karena nggak boleh lama-lama nih sama Pak Moderator. Kita mulai saja pertanyaan 1. Untuk apa ada BPK? Gampang saja seperti tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Parto, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, tidak boleh ada orang mengatakan bahwa bukan tanggung jawab BPK
mengenai terjadinya korupsi di negeri ini. Apalagi itu dari auditor BPK. Mengapa saya bilang begitu? Karena pada suatu kali saya pernah bertemu dengan kawan saya juga, ini dia auditor BPK. Kami agak jadi debat karena karena saya bilang ini tanggung jawab kita loh, tanggung jawab kalian, tanggung jawab kita semua nih yang BPK ini. Banyaknya korupsi yang diomongin orang. Dia bilang enggak, BPK itu hanya meriksa. Hanya meriksa. Bukan urusannya BPK, katanya gitu. Wah, inilah, tapi ya begitulah kira-kira. Saya nggak mau lama lagi, lari aja kita dulu ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Apa produknya? Ya, produknya karena memeriksa, udah pastilah LHP, laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan ini setiap semesternya itu digabung, dikumpulkan oleh BPK Pusat berupa IHPS. LHP ataupun IHPS ini disampaikan kepada lembaga perwakilan, DPR, DPR RI maksud saya, DPD RI, juga DPRD. Yang penting kita catat di sini bahwa apabila laporan hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, ini terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, tidak boleh atau seharusnya tidak boleh ada kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil pemeriksaan BPK yang sudah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Ini yang penting. Bahkan kita pun sebenarnya agak bisa bebas untuk membahas hasil pemeriksaan BPK dalam suatu forum, karena memang semua ini sudah diserahkan kepada DPRD. Nomor 3, biar cepat selesai nih. Coba pertanyaan nomor 3. Ya terus pertanyaan ini masalahnya apa sih? Ini jadi pertanyaan juga, di masalahnya apa sih? Nah, dalam hal ini saya agak berbeda pandangan dengan Pak Suparto yang kebetulan beliau ini lama pernah menjadi atasan saya juga. Beliau ini sebagai pengawas internal BPK lama. Saya juga, beliau tuh namanya dulu Inspektorat Irutama, WAS, saya di bidang pengawasan internal BPK secara keseluruhan, saya di bidang pemeriksaannya, namanya WAS Gatrik. Jadi lama kami ikut kebetulan bersama-sama dengan beliau ini. Jadi pertanyaan masalahnya apa? Saya nggak sependapatnya itu apa? Karena beliau mengatakan tadi itu di dalam judulnya itu tidak mampukah BPK mengungkap unsur pidana yang udah biayanya banyak sekarang ini, pengeluaran kepada BPK ini udah besar sekali. Apa nggak mampu? Kelihatannya galau nih pikiran dari Pak Parto nih. Jadi di situ bedanya. Kalau saya berpendapat, wah udah cukup bagus sebenarnya, mantap. Bahkan sudah diungkapkan oleh Pak Parto tadi, di IHPS katanya yang semester 2 2017 sampai dengan semester 2 2019, 5 semester ini, terdapat ketidakpatuhan sebanyak 41,35 triliun. Ini cukup besar, berarti setiap semester itu paling tidak hampir-hampir 2 triliun itu dapat dikemukakan untuk ketidakpatuhan. Wah, udah hebat itu. Nah, jadi kami tadi kalau nggak salah tadi saya coba lihat kembali catatan saya dari Pak Parto tadi, satu yang dapat berakibat kerugian negara sebesar 8,35 triliun. Yang kedua berpotensi kerugian negara 9,97 triliun. Potensi kurang penerimaan 23,05 triliun. Begitu dipaparkan. Dan memang saya setuju itu, karena itu data IHPS. Tapi berdasarkan dari data-data ini, kami
ICAW ini, bukan IE. ICAW mencatat, memantau hasil pemeriksaan BPK dari salah satu unsurnya itu yang dapat berakibat kerugian negara sebesar 8,35 triliun dalam 5 semester ini. Kami menemukan di dalam berupa 71 temuan pada 40 LHP senilai 1,41 triliun patut diduga berindikasi atau ada unsur pidana yang tidak atau belum disampaikan kepada instansi yang berwenang. Nah, masalahnya apa aja di situ di dalam sejumlah itu? Masalah yang kami lihat dari 71 temuan itu, yang paling banyak itu, kalau mau bisa dilihat itu di nomor 1 adalah di dalam pemeriksaan fisik itu kurang volume, tidak sesuai spek. Artinya pembayaran itu di sini sudah dibayar 100%, tetapi fisiknya itu kurang. Bisa berita acaranya, bisa yang tadi berita acaranya atau BAST-nya itu 100%, ternyata di fisik itu 95%, bisa 90%, 80%, ada 70%, bahkan ada juga yang di bawah 50%. Bahkan yang ada juga yang 0%, nggak ada fisiknya di dalam temuan BPK ini. Itu yang paling banyak. Itu khususnya pekerjaan-pekerjaan infrastruktur. Baru yang kedua kami lihat juga adanya pada waktu pemeriksaan belanja barang dan jasa, yaitu bukti pertanggungjawabannya itu palsu, direkayasa. Dokumennya itu direkayasa oleh SKPD. SKPD sendiri yang bikin. Dan juga ada variasinya lagi di nomor 3 tuh. Nomor 3 itu rekayasanya dengan dokumen imbalan jasa 2-10%. Antara lain di berbagai daerah ada yang 2%. Misalnya begini, oleh SKPD karena memerlukan uangnya tadi, dia membuat dokumen-dokumen yang pertanggungjawabannya dengan memakai para penyedia jasa atau kontraktor yang biasalah pelangganannya yang biasa dilakukan tuh, dicairkan uangnya melalui penyedia jasa, kemudian dia menerima kembali uangnya, tapi dikasih imbalan fee. Itu ada yang 2%, saya nggak usah sebut dulu lah di sini. Nanti kalau nggak terlalu panjang, saya dimarahin sama Pak Moderator nih. Mana-mana tuh nanti tempat-tempatnya banyak sekali. Terus ada lagi di dalam belanja modal, gedungnya fiktif. Itu ada puskesmas ya, saya nggak usah cerita tuh. Tetapi dan rekayasa, dan dokumennya tuh direkayasa supaya bisa dicairkan. Tapi itu tadi sudah saya ceritakan juga ya di poin 1. Kemudian ada lagi di belanja modal tuh ada lagi ini yang unik nih sedikit nih. Di pemeriksaan LKPD itu ada disebutkan pengelolaan kas tidak tertib. Ini bukan di laporan kepatuhan, tetapi di laporan SPI, Sistem Pengendalian Intern. Ya disebut bahwa pengelolaan kas tidak tertib. Padahal unsurnya ini antara lain adalah ada silpa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ini ada sisa lebih anggaran yang sebenarnya harusnya ada uangnya, tapi ini nggak jelas di mana nih. Nah ini hanya sebagai dikritiknya itu masuk ke dalam sistem di SPI aja, nggak di kepatuhan nih. Sehingga nggak begitu terlihat lah. Jadi yang dikritiknya itu hanya masalah pengendalian. Jadi ini nggak diketahui nih apakah ada kerugian negara atau bagaimana atau semacam itu. Ini nggak ada disampaikan. Padahal ini penting. Kalau menurut saya mestinya seperti ini harusnya dilanjutkan dengan PI, pemeriksaan investigatif. Artinya, ya kalau tidak pun sebenarnya sudah ada unsur-unsur yang mengarah pidana, bisa aja ke penegak hukum.
Orang harusnya ada uangnya, ini kok nggak ada. Kira-kira gitu tuh. Kemudian ada lagi juga kekurangan kas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini di mana di perguruan tinggi nih, sebutlah salah satu perguruan tinggi. Selain daripada kekurangan kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini di sini ada rekayasa dokumen, ada markup-nya, ada unsur kolusinya. Begitu kira-kira. Banyak lagi. Antara lain seperti nomor 7 itu ada konsultan fiktif, artinya tenaga konsultannya itu nggak ada, ternyata dibayar semua. Nah ini dilaporkan nih terjadi. Kemudian ada lagi rekayasa lelang atau kontrak pro forma. Diungkapkan di dalam temuannya terdapat kontrak pro forma, kontrak yang tidak benar, yang diatur, artinya diatur oleh diatur-aturlah. Biasanya nih ya terlibat juga panitia lelang. Tetapi nggak dilanjutkan. Permasalahannya sampai dikatakan bahwa ini rekayasa pelelangan. Harusnya seperti ini. Ya karena sudah tahu bahwa ini nggak benar, dibuktikan nggak benar dokumennya, ya mestinya lanjutkanlah. Kemana? Ya kalau perlu pemeriksaan investigatif, atau ya serahkan saja kepada penegak hukum, minta izin kepada pimpinan. Menurut saya seperti itu harusnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah adanya manipulasi SPJ atau BPM, ada juga pembahasan lahan fiktif, perjalanan dinas fiktif, dan mobilisasi fiktif, mobilisasi peralatan. Nah ini terjadi di seluruh APBN, yang ada di APBN, APBD maupun BUMN. Temuan mengarah atau menurut saya tersamar pada masalah administratif. Kenapa? Laporan pemeriksaannya ini semuanya itu disebut lebih bayar. Semuanya lebih bayar. Nggak ada kerugian negara. Saya heran apakah sekarang auditornya udah nggak mampu lagi menemukan temuan yang menjadi kerugian negara. Hampir nggak ada tuh semua. Begitu kira-kira pemeriksaan yang terjadi. Jadi oleh karena itu temuan-temuan bersifat berulang. Tidak ada efek jerah. Kembali lagi. Terus apakah ini disadari pimpinan? Tapi saya ada juga apresiasi kepada salah seorang pimpinan kepala perwakilan yang di dalam buku membangun BPK paripurna menentukan masa depan negara, ada salah satu perwakilan menuliskan yang judulnya mengawal visi BPK RI dengan pemeriksaan yang memberi efek jerah. Ini kelihatannya karena kegalauannya barangkali ini temuan berulang terus sehingga dia mengatakan solusinya adalah perlu untuk pemeriksaan disampaikan kepada penegak hukum. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertanyaan nomor 3. Ya, kemudian nomor 4 sajalah. Lanjut saja ke nomor 4. Apa ada sanksinya? Oh ya ada. Tapi apa ada sanksinya? Ada, yaitu auditor maupun anggota BPK dalam hal tidak melaporkan temuan pemeriksaan mengandung unsur pidana diancam hukuman penjara dan atau denda. Lanjut. Pertanyaan nomor 5 biar terakhir lah. Ini saya udah ditegur sama sama moderator nih. Nomor 5. Adakah yang dapat disimpulkan? Yang ada. Tapi saya tambahkan satu variabel, satu fakta. Yaitu dengan menambah satu fakta, Transparency International Indonesia merilis IPK Indonesia saat ini skornya 38 atau mungkin ada juga bilang berapa puluh. Ini artinya IPK rata-rata internasional yang IPK rata-rata internasional adalah 43. Indonesia masih masuk kategori negara korup. Oleh sebab itu, terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
dapat disimpulkan BPK dinilai gagal atau tidak berhasil secara baik dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zindar. Dan di sini kami benar-benar menggali pengalaman senior, terutama bagi para auditor-auditor muda dan yang sedang bertugas mengemban tugas negara saat ini. Jadi yang tadi Bapak sampaikan lebih banyaknya temuan-temuan yang berulang, yang secara praktis sebetulnya yang sering ditemui di lapangan oleh para auditor. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba mengimbangi diskusi pada sore hari ini, apabila tadi kita menggali pengalaman dari para senior-senior yang ada di BPK.